Beberapa Pokemon memiliki metode evolusi yang rumit, memerlukan kriteria atau kondisi khusus yang harus dipenuhi, yang semuanya dimaksudkan agar mereka bisa terlihat lebih spesial di mata pelatihnya. Tidak semua evolusi dalam dunia Pokemon semudah menaikkan level Pokemon seperti kebanyakan dari mereka. Banyak Pokemon yang memerlukan metode evolusi yang mencakup beragam cara, seperti misalnya memberi mereka item tertentu, atau membawa mereka ke area tertentu, atau bahkan bertarung dengan mereka cukup lama sehingga tingkat kebahagiaan mereka meningkat seiring waktu. Namun ada yang bahkan bukan sekedar cara seperti contoh tadi. Beberapa evolusi Pokemon ini mungkin perlu dipikirkan baik-baik agar mendapatkan evolusi yang diinginkan. Berikut beberapa Pokemon dengan cara evolusi sulit tapi unik. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Salandit. Salandit dan evolusinya yaitu Salazzle diperkenalkan di Pokemon Sun and Moon. Meskipun mungkin beberapa pelatih sudah mengetahui cara untuk merevolusikan Salandit mereka, yang dimana Salazzle hanya akan berevolusi dari Salandit betina di level 33. Sebenarnya sih ada beberapa Pokemon yang juga mengalami beberapa evolusi seperti ini, tapi Salandit ada sedikit perbedaan atau kendala gitu. Mungkin sangat sulit untuk menemukan Salandit betina di alam liar, mengingat peluangnya untuk menjadi betina hanya 12,5%. Itu berarti pelatih akan menemukan banyak Salandit jantan terlebih dahulu, baik di alam liar atau dengan menetaskan telur, sebelum akhirnya menemukan yang betina. Inkay diperkenalkan di Pokemon X and Y, game Pokemon pertama yang dirilis khusus untuk Nintendo 3DS. Mengingat ada fitur baru tersebut, masuk akal jika Game Freak akan menyertakan Pokemon untuk memanfaatkan peningkatan teknologi tersebut. Inkay, Pokemon bertipe Dark Psychic, berevolusi menjadi Malamar di level 30 dengan kriteria yang sangat spesifik. Saat Inkay naik level, sistem permainan harus dipegang terbalik, memanfaatkan giroskop internal 3DS dan Switch. Ini sebenarnya bisa menjadi metode yang sulit dikuasai, karena waktu yang salah untuk membalikkan sistem akan mengakibatkan Inkay harus menunggu level berikutnya sebelum dapat berevolusi lagi. Slego adalah bentuk evolusi dari Gumi, Pokemon tipe naga yang hanya ditemukan di rute yang berawa. Dibandingkan dengan kebanyakan Pokemon lain, Slego berevolusi dari Gumi cukup lambat pada level 40. Dan hanya akan berevolusi menjadi bentuk terakhirnya yaitu Gudra pada level 50. Tetapi pelatih harus memperhatikan cuaca untuk mewujudkannya. Sesuai dengan desainnya yang berlendir dan berawa bingit, Slego hanya akan dapat berevolusi menjadi Gudra di tengah hujan atau kabut, yang sulit ditemukan di Pokemon X and Y by the way. Hal yang sama berlaku untuk bentuk Hisuian milik Slego yang diperkenalkan di Pokemon Legend Arceus dengan tambahan tipe Steel, meskipun metode evolusinya tetap sama yaitu dengan cara melihat hujan dan juga kabut. Ursaring. Berbicara tentang Pokemon Legend Arceus tadi, pemain yang punya game tersebut dapat mengembangkan Pokemon generasi kedua yaitu Ursaring yang ikonik ke tahap berikutnya. Ursaring dan pra-evolusinya yaitu tadi Ursa, keduanya adalah Pokemon tipe normal. Tetapi dalam Pokemon Legend Arceus, Tidi Ursa memiliki tahap evolusi ketiga yaitu Ursa Luna, di mana Ursaring harus terkena Pit Block untuk berevolusi menjadi Pokemon tersebut. Meski kedengarannya ya cukup mudah, Pit Block sendiri cukup langka di Pokemon Legend Arceus. Nah, kalaupun udah dapet itemnya, perlu lagi nunggu bulan purnama di langit malam. Namun hasilnya juga tidak mengecewakan ya. Bramblin adalah salah satu dari banyak Pokemon baru yang diperkenalkan di Pokemon Scarlet and Violet. Muncul sebagai rumput tumbleweed tipe Grass Ghost yang berkeliaran di area gurun di wilayah Paldea. Metode evolusi Bramblin memanfaatkan fitur baru di Scarlet and Violet tersebut, yaitu mekanisme Let's Go yang memungkinkan Pokemon untuk beraktivitas keluar Pokeball mereka. Untuk mengembangkan Bramblin menjadi Bramble Gas, pemain harus berjalan 1000 langkah dengan Pokemon tersebut. Secara kebetulan, ini juga merupakan metode evolusi untuk Pokemon generasi ke-9 lainnya kayak Rillor dan juga Paumo. Pelatih pastinya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rillor dan juga Paumo daripada Bramblin, sehingga menjadikannya evolusi yang sulit tapi unik. Bizarre. Scarlet and Violet juga telah memperkenalkan bentuk evolusi baru untuk Bizarre.
Pokemon generasi kelima yang berevolusi dari Pioneer pada level 52. Sesuai dengan tema catur, Pokemon tipe Dark Steel ini berevolusi menjadi King Gambit setelah membuktikan kemampuannya dalam pertarungan melawan Bisharp lain di alam liar, yang dapat menjadi metode yang rumit bagi pemain yang kurang paham. Untuk merevolusikan Bisharp menjadi King Gambit, pemain harus mengalahkan 3 Bisharp lain yang memegang leader Crash. Kimigol adalah Pokemon lainnya di Pokemon Scarlet and Violet. Meskipun pemain mungkin lebih sering melihatnya daripada menangkapnya, Pokemon ini hadir dalam 2 bentuk, yaitu Chase dan Roaming. Meskipun Chase Form adalah satu-satunya yang dapat dilawan dan ditangkap pemain dalam game, Roaming Form akan ditemukan bersembunyi di Paldea dan akan meninggalkan Gimmighoul Coin saat berinteraksi dengan mereka. Untuk mengembangkan atau merevolusikan Gimmighoul menjadi Goldinho, pelatih harus mengumpulkan 999 koin Gimmighoul lalu menaikkan level Gimmighoul 1 kali. Setelah itu, 999 koin akan hilang, yang berarti pemain sebaiknya memilih dengan bijak Gimmighoul mana yang ingin mereka evolusikan. Mengumpulkan 999 koin merupakan tugas yang sulit by the way, tetapi memiliki Goldinho merupakan hadiah yang besar. White Striped Basculin. Hanya Basculin garis merah dan biru yang diperkenalkan saat Pokemon ini pertama kali muncul di Black and White. Namun Pokemon ini diberi varian Hisuian di Pokemon Legend Arceus dengan Basculin garis putih, yang merupakan satu-satunya jenis Basculin yang dapat berevolusi menjadi Basculegion bertipe Water Ghost, yang memiliki metode evolusi yang sangat aneh. Untuk memperoleh Basculegion, White Striped Basculin harus naik level setelah kehilangan sedikitnya 294 HP akibat kerusakan karena hentakan. Kerusakan ini akan diatur ulang jika Basculin pingsan ya. Tapi Basculin mempelajari beberapa move yang memberinya kerusakan akibat recoil ini, asal jangan pingsan duluan gitu. Galarian Farfetch tidak pernah berevolusi hingga Pokemon Sword and Shield muncul, yang dimana ia diberi varian Galarian yang berevolusi menjadi Sirfetch'd. Namun, Galarian Farfetch memiliki beberapa aturan yang cukup spesifik sebelum berubah menjadi evolusi Pokemon favoritku ini. Ia harus mencetak 3 serangan kritikal dalam satu pertempuran, dengan melawan satu lawannya ya. Meskipun Galarian Farfetch dapat dengan mudah melancarkan serangan kritikal dengan jurus misalnya kayak Leaf Blade, ia akan sulit menemukan lawan yang dapat menahan 3 serangan kritikal dalam satu pertempuran gitu. Tyrock. Sejak diperkenalkan di generasi kedua, Tyrock telah menjadi salah satu Pokemon yang paling rumit untuk berevolusi. Ia berfungsi sebagai bentuk awalan antara Hitmonchan dan Hitmonlee di generasi pertama. Berevolusi pada level 20 tergantung pada apakah stat attack-nya lebih tinggi daripada defense-nya atau sebaliknya gitu. Ya, kedengarannya sebenarnya mudah aja ya. Namun dengan evolusi split ketiganya yaitu Hitmontop, perbedaan dalam kedua stat ini menjadi kuncinya. Agar Tyrock berevolusi menjadi Hitmontop, statistik serangan dan pertahanannya harus sama, yang sebenarnya bisa sangat sulit dicapai. Ya, dengan selisih 1 poin Hitmontop hilang gitu aja, dan pemain tidak akan dapat membalikannya lagi. Ya, setidaknya level 20 bisa dicapai berulang kali sih. Dan itulah beberapa Pokemon dengan metode evolusi sulit tapi unik menurutku ya. Sebenarnya ada yang lain yang mungkin lebih sulit menurut kalian. Komen aja di bawah ya. Baiklah, sampai di sini video hari ini, dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.